Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Lucia lahir di Sirakusa, di Pulau Sisilia, Italia, pada abad keempat. Semenjak usia remaja, Lucia sudah berikrar untuk hidup suci murni. Kekaisaran Romawi pada waktu itu diperintah oleh Diokletianus, seorang kaisar kafir yang bengis. Umat Kristen yang gigih membela dan mempertahankan imannya menjadi korban kebengisan Diokletianus. Mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Situasi ini menjadi kesempatan emas bagi pemuda-pemuda yang menaruh hati kepada Lucia untuk melamarnya. Namun lamaran mereka ditolaknya. Mereka membenci Lucia dan bertekad membalaskan dendamnya dengan melaporkan identitas keluarga Lucia sebagai keluarga Kristen kepada kaisar. Lucia pun ditangkap. Mereka merayu dan membujuknya dengan berbagai cara agar bisa memperoleh kemurniannya, tetapi Lucia tak terkalahkan karena Tuhan berada di pihaknya. Akhirnya, seorang algojo memenggal kepalanya sehingga Lucia tewas sebagai martir Kristus oleh pedang seorang algojo kafir. Lucia dihormati di Roma, terutama di Sisilia, sebagai perawan dan martir yang sangat terkenal sejak abad ke-6. Mungkin karena namanya yang berarti cahaya, maka pada abad pertengahan, orang berdoa dengan perantaraannya memohon kesembuhan dari penyakit mata. Ia wafat sebagai martir pada tanggal 13 Desember tahun 304. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 24 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17a. Ketika Bilea memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi, melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan.
Lalu diucapkannyalah sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saat ragu dalam menempuh hidup. Kehidupan kita bagaikan menempuh suatu perjalanan dalam waktu. Misalnya, sekarang ini sudah mendekati Natal dan akhir tahun, menyongsong tahun yang baru. Ada kalanya perjalanan hidup ini tak berjalan mulus, sehingga bisa jadi kita terpaksa berhenti di persimpangan jalan untuk mencari arah yang benar menuju kepada kebahagiaan. Bisa jadi ada keluarga atau teman memberikan saran, tetapi kita ragu-ragu terhadap apa yang dianjurkannya, karena siapa sih dia itu hingga berkata-kata begitu? Reaksi meragukan ini mirip dengan keraguan para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi
terhadap apa yang Yesus ajarkan di Bait Allah yang baru saja kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Saudara-saudariku terkasih, dalam keraguan untuk melanjutkan perjalanan hidup demikian, kita butuh mendengarkan suara kenabian untuk meneguhkan harapan kita akan masa depan yang cemerlang. Dalam bacaan pertama, kita baru saja mendengar tentang tuntunan karya Allah lewat suara Bileam bin Beor yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa dan yang diwartakan di perkemahan orang Israel. Di penghujung kehidupan, Allah sudah menyiapkan tempat-tempat kediaman yang indah menawan. Malahan Allah menjanjikan datangnya seorang pahlawan untuk memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Bileam melanjutkan, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel." Bintang Yakub inilah yang kita harapkan datang untuk menuntun hidup kita menuju kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, dalam masa Advent ini, saat Natal sudah mendekat, sebagian perhiasan Natal sudah mulai disiapkan. Simbol bintang pun sudah mulai kelihatan menghiasi ruang-ruang hidup keluarga dan masyarakat. Seraya menatap ke masa depan dan mendengarkan suara nabi yang berseru-seru, hendaknya kita panjatkan doa kepada Allah bersama si pemazmur. "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku." Semoga demikian. Amin.